Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mengutarakan hasil ringkasan kelompok kami di bab 8 yang berjudul pengorganisasian bisnis. Yang pertama, pengertian pengorganisasian. Aktivitas apapun yang dilakukan termaksud berbisnis memerlukan adanya pengorganisasian yang baik. Dengan adanya pengorganisasian, siapa yang mengerjakan apa bertanggung jawab kepada siapa dan apa yang menjadi tujuan dalam bekerja itu. Selanjutnya, bagan suatu organisasi paling tidak memerlukan aspek-aspek penting dari suatu struktur organisasi bisnis yang secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut. Bagian A, tergambar adanya pembagian kerja setiap kotak memperlihatkan suatu organisasi. Bagian B, tergambar adanya posisi manajer dan bawahan. Selanjutnya, dalam pemahaman yang baik, pengorganisasian bisnis merupakan proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas dan pekerjaan di antara para anggota organisasi tersebut. Dapat dilihat dari langkah-langkah prosedur berikut ini. Bagian pertama itu adanya perincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan bisnis. Yang kedua, adanya pembagian beban pekerjaan organisasi bisnis. Yang ketiga, adanya mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota bisnis. Bagian 2, bagan organisasi memperlihatkan fungsi-fungsi departemen atau posisi yang ada dalam organisasi yang menunjukkan kerja antara yang satu dengan yang lain. Mungkin itu saja dari saya. Saya persilakan kepada teman saya untuk melanjutkannya. Terima kasih. Struktur organisasi bisnis. Struktur organisasi bisnis secara sederhana dapat didefinisikan sebagai mekanisme formal untuk mengelola bisnis. Struktur organisasi bisnis menunjukkan kerangka-kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi. Struktur juga mengandung unsur-unsur spesialisasi pekerjaan, standarisasi, koordinasi, sentralisasi, dan desentralisasi dalam pembuatan keputusan di masing-masing unit kerja. Perancangan struktur organisasi termasuk struktur organisasi bisnis ditentukan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama yaitu strategi organisasi untuk mencapai tujuan. Menurut Chandler, struktur mengikuti strategi. Yang kedua, teknologi yang digunakan. Perbedaan teknologi yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa akan membedakan bentuk struktur organisasi. Rantai komando. Dalam struktur organisasi ada istilah rantai komando yang merupakan garis wewenang yang tidak terputus yang menghubungkan semua orang dalam suatu organisasi yang menunjukkan pada semua orang siapa yang harus bertanggung jawab. Wewenang dalam organisasi merupakan hak yang formal dan sah dari seorang manajer untuk mengambil keputusan, mengeluarkan perintah, dan mengalokasikan sumber daya agar tercapai hasil yang diharapkan oleh organisasi tersebut. Wewenang ditentukan oleh 3 kategori, yang itu yang pertama